Itu Molly. Pada saat ini dia menatap Qin Chen dengan cemas dan segera mengirim pesan. Penghancuran diri terhadap tubuhnya dan asal-usul jiwanya merupakan bagian dari rencananya, untuk memalsukan kematiannya sendiri dan melarikan diri, agar terhindar dari pengawasan para makhluk dimensi tinggi yang berkuasa di alam semesta. Jurang adalah musuh terbesar laut semesta. Begitu orang-orang kuat laut semesta menemukan bahwa seseorang mengandung asal-usul jurang di dalam tubuhnya, dia hampir pasti akan mati tidak peduli apapun asal-usulnya. Jadi meskipun Molly memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam menghindari pengawasan makhluk-makhluk kuat berdimensi tinggi di alam semesta, dia tetap tidak mau mengambil risiko. Tentu saja ini hanya salah satu alasannya. Ada alasan penting lainnya. Sebenarnya, Molly sendiri juga ingin pergi ke jurang untuk mencoba peruntungannya, karena dia tahu betul bahwa dengan latar belakang dan bakatnya, tidak ada masa depan baginya untuk tetap berada di lautan alam semesta. Hanya dengan pergi ke jurang, kultivasinya dapat maju pesat, dan dia akan memiliki harapan untuk melampaui Qin Chen dalam kehidupan ini. Itulah sebabnya dia dengan tegas meledakkan tubuh dan asal-usulnya, menghancurkan sepenuhnya proyeksi ilahi dari guru spiritual, dan meninggalkan namanya yang mulia di lautan alam semesta dengan cara yang hampir tragis. Namun siapa yang tahu bahwa Qin Chen sialan ini benar-benar akan mengadakan pertunjukan di sini? Bagaimana jika celah yang mengarah ke jurang itu tertutup dalam beberapa saat, membuatnya kehilangan kesempatan untuk pergi ke jurang itu? Maka dia hanya akan memiliki seberkas cahaya jiwa asli yang tersisa. Bukankah itu berarti dia akan kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya? Iblis Qin, cepatlah. Memikirkan hal ini, Molly menjadi cemas seperti semut di wajan panas. Molly, kamu sudah mengikutiku begitu lama, mengapa kamu terburu-buru? Qin Chen tidak tergerak ketika mendengar rumor tersebut, dan berkata perlahan, dari benua Tianwu hingga sekarang, kapan aku, Qin Chen, pernah memperlakukan bawahanku dengan buruk? Bawahan. Mata Molly yang tadinya hanya menyisakan secercah cahaya jiwa, tiba-tiba melotot. Brengsek. Kapan aku menjadi bawahan Qin jahat ini? Molly hendak mengutuk, tetapi ketika memikirkan kondisinya saat ini, dia segera menutup mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Saya bisa menanggungnya. Iblis Qin, aku telah menghancurkan tubuhku, tetapi aku mewariskan asal-usulku kepadamu. Kau tidak ingin menyingkirkanku setelah aku memenuhi tujuanku, bukan? Molly merasakan asal-usulnya sendiri di laut mati yang luas dan menjadi sangat marah hingga ia memuntahkan darah. Di permukaan, Qin Chen begitu tergesa-gesa sebelumnya karena dia marah dan tidak sabar untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sebenarnya, tujuan dia menggunakan laut mati dengan begitu cepat adalah untuk mengumpulkan sumbernya sendiri setelah ledakan dirinya. Sekarang setelah dia mendapatkan manfaatnya, dia tidak bisa berhenti melakukannya. Wajah Qin Chen penuh dengan garis-garis hitam. Kalian, apakah aku orang seperti itu? Aku melakukan ini untuk membuat kejatuhanmu lebih tragis dan untuk memainkan seluruh drama. Lupakan saja, karena kamu begitu cemas, aku akan memenuhi keinginanmu. Molly. Setelah pikiran ilahinya jatuh, Qin Chen melihat celah jurang di bawah, dan matanya yang sedih dan marah langsung menjadi sangat ganas dan ganas. Jurang terkutuk, aku, Qin Chen, akan mengingatmu. Di masa depan, aku tidak akan berhenti sampai aku memotongmu menjadi beberapa bagian untuk memberi penghormatan kepada roh Molly di surga. Ah! Qin Chen meraung marah, dan bergegas menuju celah jurang di bawah. Laut mati di sisinya langsung berubah menjadi naga dan menghantam dengan ganas. Dengan suara ledakan yang keras, laut mati milik Qin Chen menghantam keras celah jurang. Niat membunuh yang mengerikan dari laut mati membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan bilah tajam, berusaha menembus celah jurang.
Posturnya adalah mengikuti celah jurang dan menyapu bersih tubuh asli guru spiritual yang berada jauh di dalam jurang. Qin Chen, hentikan, ini jurang, apa kau gila? Melihat ini, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang tiba-tiba muncul di depan Qin Chen dan berteriak dengan cemas. Begitu dia selesai berbicara, seorang kaisar dewa laut semesta yang hanya setengah langkah saja berani menantang abisku, mencari kematian. Berdengung. Dari kedalaman celah jurang, kekuatan gelap yang tak terlihat tiba-tiba merembes keluar. Napasnya sangat dingin, membawa napas mengerikan yang mencemari segalanya. Ia mengalir ke tubuh Qin Chen di sepanjang laut mati dan menyapu bersih Qin Chen di sini. Qin Chen, cepat mundur. Ekspresi leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berubah, tiba-tiba menyatukan kedua tangannya, dan berteriak, hancurkan. Ledakan. Cahaya keemasan yang mengerikan meledak dari telapak tangannya dan tiba-tiba menghantam laut mati yang luas yang telah diaktifkan Qin Chen, mencoba menahan infiltrasi dan polusi dari nafas jurang. Tidak bagus. Pupil mata Qin Chen mengecil dan dia memperlihatkan ekspresi ngeri. Membandingkan napas jurang yang digunakan oleh guru spiritual ketika dia turun ke alam void sebelumnya, napas jurang di lorong jurang ini, meskipun teksturnya mirip dengan napas jurang guru spiritual sebelumnya, secara instan lebih dari 10 kali lebih kuat dalam hal daya pencemaran. Potong. Di tengah krisis, Qin Chen meraung, dan buru-buru memotong laut mati yang telah menembus saluran retakan jurang, dan mundur dengan keras. Laut mati yang luas seketika ditelan oleh kekuatan robek yang mengerikan di saluran retakan jurang. Akan tetapi, meskipun hubungan antara laut mati dan dirinya sendiri terputus. Boom! Di dalam jurang itu, masih ada kekuatan polusi mengerikan yang merembes keluar, dan itu benar-benar mencoba terbang ke tubuh Qin Chen dan membunuhnya. Kurang ajar sekali. Suara dingin bergema di seluruh langit dan bumi. Dengan desiran, cahaya pedang hitam yang mengerikan tiba-tiba muncul di kehampaan di luar reruntuhan 10.000 dewa, dan tiba-tiba menebas keluar celah di jurang, langsung menghancurkan polusi jurang yang telah meresap. Tuan Lingdao, aku akan melepaskanmu hari ini. Jika kau berani datang ke alam semestaku dan bertindak liar lagi, aku akan memenggalmu dan memamerkan kepalamu ke publik bahkan jika aku harus melakukan perjalanan ke seluruh jurang. Suara dingin lelaki tuaku Ji ditransmisikan ke dalam saluran retakan jurang, dan saat berikutnya. Ledakan. Suatu kekuatan yang mengerikan turun, langsung menekan saluran retakan jurang dan perlahan-lahan menyegelnya. Orang tuaku Ji, Guru Tao ini sedang menunggumu di jurang. Sebuah suara dingin datang dari celah jurang yang tertutup dan menghilang dalam sekejap. Tanpa dukungan kekuatan guru spiritual, saluran retakan jurang tidak dapat dipertahankan dan perlahan-lahan tertutup. Pada saat yang sama, menekan, leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berteriak dingin, dan cahaya keemasan meledak dari seluruh tubuhnya, menyapu seluruh dunia virtual. Dinding membran domain yang tak terhitung jumlahnya yang telah retak karena ledakan napas jurang di dunia virtual kini perlahan pulih. Setelah beberapa saat, reruntuhan 10.000 dewa yang tadinya berguncang hebat dan diambang kehancuran, perlahan menjadi tenang dan tak lagi bergejolak. Akan tetapi meski begitu, reruntuhan 10.000 dewa penuh dengan reruntuhan, alam rahasia yang tak terhitung jumlahnya telah hancur, dan di mana-mana berantakan, sangat menyedihkan. Sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Kita, selamat. Di atas langit, cahaya terang bersinar, seperti langit yang cerah setelah hujan, dengan sinar matahari di seluruh dunia. Semua orang kuat di reruntuhan 10.000 dewa ambruk di tanah, menatap kosong ke reruntuhan 10.000 dewa yang hancur, merasa seolah-olah mereka telah selamat dari malapetaka. Teman Qin, selamat.
Kaisar Dewa Huazi menangis kegirangan, air mata mengalir di sudut matanya. Kakinya lemas dan dia hampir tidak bisa berdiri. Nenek moyang binatang Komodo dan penguasa negara Yong juga sangat gembira. Hidup, semuanya masih hidup. Bisik-bisik terdengar dari beberapa orang. Molly, di antara semua orang, hanya Qin Chen yang berdiri dengan pandangan kosong di atas dunia virtual. Di sekelilingnya, lautan laut mati yang bergulung perlahan kembali ke tubuhnya, tetapi Qin Chen mengabaikannya dan hanya menatap kosong ke tempat di mana retakan di lorong jurang menghilang. Ah! Raungan melengking rendah keluar dari tenggorokan Qin Chen yang serak, seperti menangis dan mengeluh, yang sangat menyayat hati. Dua garis air mata mengalir dari sudut matanya ke wajahnya, meninggalkan dua bekas air mata yang jelas. Seluruh ekspresinya datar dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Oh, sungguh persahabatan yang tulus. Leluhur dari negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen yang pucat dan patah hati, dan teringat pertempuran di zaman kuno. Saat itu, ia juga memiliki begitu banyak teman dekat yang bekerja sama untuk melawan musuh yang kuat. Namun kini, orang-orang itu telah lama menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, jasad mereka tak lagi ditemukan, dan mereka tak lagi dikenal oleh sahabat-sahabat lama. Hanya memikirkannya saja. Uff! Tiba-tiba, jejak darah mengalir keluar dari sudut mulut Qin Chen. Dia terhuyung dan hampir jatuh. Qin sayang, kamu baik-baik saja. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang terkejut dan bergegas maju untuk mendukung Qin Chen. Aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuanmu, kalau tidak, aku khawatir aku akan. Qin Chen tampak sedih. Dia berjuang untuk membebaskan diri, membungkuk kepada leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang, dan merasa sedih. Dia terdiam dalam hatinya, sialan, asal-usul iblis ini sangat kuat. Terlalu tidak nyaman untuk menyerapnya. Tidak, aku tidak bisa menyerapnya lagi. Aku harus menyerapnya perlahan, kalau tidak akan merepotkan jika orang lain mengetahuinya. Qin Chen tampak seperti sedang sembelit dan merasa sangat tidak nyaman. Muntah darah sebelumnya bukanlah tindakan yang disengaja oleh Qin Chen. Sebaliknya, laut mati yang diintegrasikan ke dalam asal mula penghancuran diri Molly dan dikembalikan ke tubuh Qin Chen. Bahkan jika dia tidak sengaja menyerapnya, kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya tetap membuat asal mula Qin Chen melonjak, dan dia memiliki perasaan melayang di udara, yang tidak dapat dia tekan sama sekali. Jika Qin Chen tidak begitu berpengalaman hingga memuntahkan darah untuk menghilangkan rasa sakitnya, dia pasti sudah ketahuan. Aduh, temanku, tidak perlu melakukan ini. Aku membantumu bukan untukmu, tetapi untuk masa depan alam semestaku. Dengan orang-orang jenius sepertimu di sekitarku, bahkan jika aku mati, aku akan mati tanpa penyesalan. Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang memandang Qin Chen dengan ekspresi lega. Kematian Molly membuatnya sangat sedih, tetapi Qin Chen masih hidup, yang membuatnya cukup lega. Jika tidak, dia akan benar-benar mati dengan penyesalan. Senior, jangan berkata begitu. Bagaimana mungkin orang saleh sepertimu bisa mati? Itu akan menjadi kehilangan besar bagi alam semesta kita. Qin Chen berkata dengan serius. Tidak seperti beberapa orang tercela yang diam-diam melakukan hal-hal kotor saat jurang turun, mereka hanya berpura-pura menjadi orang kuat berdimensi tinggi. Kata Qin Chen dengan tatapan dingin. Leluhur klan Kaisar Abadi mendengar ini dan tatapannya menjadi dingin. Kaisar Huazi dan yang lainnya merasa ngeri ketika mendengar ini. Meskipun Qin Chen tidak menyebutkan nama apapun, semua orang tahu bahwa Qin Chen mengacu pada leluhur klan Kaisar Abadi. Jangan khawatir, masalah hari ini sudah selesai. Apa yang dilakukan leluhur Kaisar Abadi sebelumnya akan dihukum berat oleh semua kekuatan besar di alam semesta.
Leluhur generasi ketiga dari negara kuno Tianhuang berkata dengan dingin. Leluhur klan Kaisar Abadi mencibir, hukuman berat. Sepertinya leluhur ini tidak melakukan apa-apa. Setidaknya setelah kedatangan Dewa Kehancuran, leluhur ini tidak melakukan apa-apa. Sebaliknya, asal-usul bocah ini aneh, dan dia harus diselidiki secara menyeluruh. Leluhur kuno Tianhuang mengerutkan kening. Asal-usul Qin Chen memang patut dicurigai.